mensupport dari narasi-narasi yang tadi yang sebelumnya udah disampaikan. Kalau aku sih definisinya gitu ya. Jadi mengemas aksinya Betul. menjadi tindakan yang nyata, Iya. begitu ya Kak Safira ya. Nah kalau menurut Kak David Rizal nih apa nih communication with action Kak? Saya mau tanya sama cewek. Cewek lebih suka cowok yang banyak omong atau banyak aksi? Banyak uang pasti, banyak uang pasti. Tapi bisa juga. Bisa ngomong juga. Jadi kalau misalnya dijanji-janjiin sesuatu tapi nggak cepat dikabulkan, bete nggak sih? Nah itu dia. Karena saya punya prinsip, bukan lagi talk less do more, tapi talk more, do more, gitu loh. Jadi yang kita mau komunikasikan, nggak apa-apa sampaikan, tapi harus ada aksinya. Kadang ada beberapa orang yang cuman berani ngomong, tapi gila disuruh action, melompong. Nah jangan sampai seperti itu. Oke, nah kalau menurut Kak Pri nih, panggilannya Kak Pri ya kayak betul, communication with action tuh maknanya apa sih Kak? Oke, sebelumnya mau nyapa dulu, selamat sore teman-teman semuanya. Oke, ini tadi sebenarnya gue udah lengkap banget ya definisi communication with action itu seperti apa. Aku cuma mau nambahin gini sih, mungkin satu hal bahwa communication with action menurut aku adalah sesuatu yang sifatnya adalah konsisten. Konsisten artinya kalau kita ngomong A, artinya kita juga melakukan A. Gitu, walk the talk. Gitu. Jadi communication with action menurut aku adalah kita tuh walk the talk. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu itu kita juga ngasih contoh. Kalau tadi mungkin beberapa narasumber yang tadi di sesi yang sebelumnya bicara tentang social media, ketika sharing sesuatu itu ya sesuatu yang juga memang kita lakukan. Jadi kita nggak cuma omong kayak tadi seperti yang kalian bilang, omong-omong doang PHP gitu ya, tapi dengan bukti nyata yang memang kita juga melakukan sehingga kita sharing sesuatu orang itu bisa tergerak untuk juga do the same dengan apa yang kita lakukan. Oke, jadi ada 3 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah narasinya, kedua do more, dan yang ketiga adalah konsisten. Jadi 3 hal ini harus dilakukan untuk mencapai communication with action ya Kak ya. Gitu. Nah untuk yang kedua Kak, dari semua komunikasi yang pernah kakak-kakak lakukan, mana yang paling berdampak? Kak Safira dulu, aku kayaknya dulu ngikutin Kak Safira dengan tagline-nya cantik tuh gak harus putih ya Kak Cantik Safira, itu beragam. Cantik itu beragam. Nah itu mana Kak yang menurut Kakak komunikasi yang sangat berdampak menurut Kak Safira? Oke, jadi mungkin aku mau cerita sedikit bahwa kalau saya selalu apa yang saya lakukan itu sesuai dengan perjalanan hidup gitu. Jadi kayak ada fasenya ketika kuliah, lagi mengalami hal A, B, C, dan D. Isu-isunya sebatas apa yang terjadi di perkuliahan gitu ya, dan anak-anak kuliah. Terus kerja, isunya, lagi concernnya apa sih yang lagi saya alami dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya ada proses pendewasaan diri juga, dan sampai akhirnya perjalanan tersebut akhirnya menjadi kayak dari pengalaman saya sendiri, kayak mungkin tadi yang disebutin cantik itu beragam, kenapa akhirnya ada saya menggunakan hashtag cantik itu beragam, karena sesuai dengan apa yang saya alamin gitu, bahwa menjadi korban stereotyping tuh nggak menyenangkan banget gitu ya, karena akhirnya kemampuan kita dinilai dari penampilan aja gitu, which is menurut aku itu sangat amat tidak fair gitu ya, tapi ya faktanya demikian gitu ya, tapi nggak bisa juga kita terus-terusan kayak ngerengek atau ngedumel karena kenapa sih, karena kok nggak diterima dan sebagainya. Ya nggak apa-apa gitu, mungkin ruangnya bukan di situ, dicari tempat yang lain. Terus-terusan gitu ya, mulai dari cantik itu beragam sampai sekarang mungkin selama 100 hari lebih terakhir saya sangat lumayan menggunakan sosial media dengan isu global, yaitu apa yang terjadi di Gaza gitu, dan saya juga masih siaran berita juga gitu. Jadi memang isu sosial, isu politik tuh jadi makanan sehari-hari yang akhirnya tap into ke postingan saya di media sosial gitu. Jadi yang paling berdampak ada masaknya ketika saya lagi nggak terlalu tap in ke isu-isu sosial dan mungkin apa yang terjadi di dunia luar gitu ya, sangat personal. Cantik itu beragam, saya pakai cantik itu beragam, akhirnya menginisiasi sebuah komunitas juga, di mana teman-teman yang mungkin kebanyakan memang teman-teman yang berasal dari Indonesia Timur gitu ya, ikut menyampaikan aspirasinya mereka gitu, merasa kayak ada temannya juga nih, walaupun saya tidak berasal dari Indonesia Timur gitu ya, tapi ngerasa kayak dia aja bisa menyuarakan ini. Mereka merasa kayak apa yang disampaikan itu relate dengan apa yang mereka mereka alami gitu, ketika rambut suruh dilurus-lurusin dan sebagainya gitu, zaman dulu kan gitu. Terus
akhirnya seiring berjalannya waktu gitu, cantik itu beragam, terus to be honest, it's okay to be not okay ketika permasalahan mental health banyak diomongin orang. Saya rasa semua yang saya sampaikan di media sosial alhamdulillah punya dampak sesuai masanya gitu. Jadi alhamdulillah semuanya punya dampak, semuanya kena ke memang message-nya sampai ke mereka yang memang ternyata membutuhkan pesan tersebut gitu. Oke, berarti kalau kita punya sesuatu, suarakan aja ya Kak ya. Masanya kapan itu akan memang mengikuti gitu ya Kak Safira. Nah, jadi kayak mungkin kalau familiar teman-teman di sini gitu ya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, kayak gitu. Itu pun terjadi di saya dan hubungan saya dengan media sosial. Oke. Terima kasih Kak Safira. Nah, kalau Kak David Iya. Kak, komunikasi yang Kakak pernah lakukan ini apa Kak yang paling berdampak dan mungkin paling mengena gitu ya Kak di hati Kak David ini? Silakan Kak. Ya, ini ada 2 video yang sudah saya siapkan. Ini dampak pertama ini, ketika saya jadi jurnalis. Ini saya sedikit cerita teman-teman, saya bertugas di tempat pengungsian. Ini adalah korban pengungsi bencana banjir bandang di Sentani di Papua. Jadi di sini sedikit cerita bahwa the power of social media itu besar banget. Nah, ini saya bercerita bahwa kemarin sebelum saya live report di sini, saya itu iseng bikin Instastory, nunjukin bahwa ini teman-teman kondisi dari saudara-saudara kita di Papua, korban Sentani, alhamdulillah ini sudah ada aman di tempat pengungsian. Sekelibat begitu aja, saya hanya ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin follow saya gitu ya. Terus tiba-tiba saya dapat DM. Saya kan suka iseng ya bacain DM ya. Kalau tadi Mas Firza katanya nunggu mood baca DM, saya suka tuh iseng-iseng tuh baca DM request dan segala macam. Sampai akhirnya ada 2 orang yang hampir bersamaan nge-DM saya, Kak, coba boleh nggak kakak ke tempat pengungsian lagi cerita. Ini nih saya lagi cerita di sini bahwa sosial media saya ini ada yang DM. Nah, itu sepertinya saudara saya. Jadi korbannya ini, nah ibu ini sudah seminggu nggak berkomunikasi sama anaknya karena handphonenya hilang. Dia disangka sudah meninggal. Bahkan saudaranya di Jawa Timur menyangka udah meninggal. Bahkan mereka katanya sudah bikin persiapan mau tahlilan. Karena nggak ada yang tahu kabarnya. Akhirnya saya kesini saya pastikan, Bu, ini yang DM. Ada yang bilang katanya ibu saudaranya. Akhirnya dia bilang, iya, ini saya dan ini adalah saudara saya. Setelah ini, di sini digambarkan bahwa saya menggambarkan bahwa ayo Bu, saya pertemukan lewat video call. Jadi saya kasih nomornya ke saudaranya di Surabaya. Akhirnya dia bisa bertemu dan saya kasih nomor yang bisa dihubungin dan mereka akhirnya bisa berkomunikasi. Bayangkan kita menunggu was-was nasib saudara kita yang jadi korban bencana udah mau tahlilan, tapi alhamdulillah terbantu melalui keisengan saya yang dikit-dikit sosial media saya aktifin, bikin Instastory. Jadi teman-teman, jangan pernah ragu untuk berbuat baik, gitu ya. Jangan takut kayak, iya apaan sih lu dikit-dikit sosial media, dikit-dikit Instastoryin, asalkan itu baik, lakukan. Karena kita nggak tahu, berdampak itu mungkin dirimu berdampak secara masif ya. Kalau saya lebih memilih bahwa, ya udah, walaupun saya tidak mengandalkan massa yang besar, tapi seenggaknya ada orang yang saya bantu di dunia ini. Itu jadi amal buat saya. Nah ini cerita saya di jurnalis. Betul. Kalau yang di tempat lain sedikit singkat, saya sudah berhenti, Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak semua jadi jurnalis. Saya tiba-tiba keracunan lari. Keracunan lari. Saya itu resign di bulan Agustus 2023 karena saya berpikir bahwa kayaknya dunia lari adalah dunia baru saya. Nah ini adalah anak yang saya bantu, ini namanya Erika. Dia saya temukan ketika saya pulang kembali ke Bondowoso, ke kampung saya bikin acara berbagi, lari untuk berbagi. Saya kumpulkan barang-barang running gear, sepatu, jersey, apapun itu dari teman-teman pelari di Jakarta. Saya bagikan secara gratis. Setelah itu ada yang DM teman saya yang mungkin dia punya concern sama pelari muda. Dia bilang, Fit, ada yang bisa kita bantu lebih gak? Gue mau ngasih duit buat lo beliin apapun yang dibutuhkan. Dia bilang katanya butuh jam tangan untuk record larinya. Akhirnya saya kasih kasih surprise. Saya belikan jam tangan. Nah ini dia, saya belikan jam tangan untuk Erika. Karena Erika selama ini katanya kalau ngitung pace teman-teman, dibantu bapaknya pakai manual, pakai motor. Jadi hitungannya tuh speedometer. Dia senang. Akhirnya saya pikir gini, ini anak potensialnya tinggi. Bahkan
ketika saya pulang kembali ke Jakarta, bapaknya datang, dia bilang saya nggak punya apa-apa mas, dia ngasih peyek. Saya tersentuh, ya Allah bapak nggak usah pak, nggak apa-apa pak, karena sudah dibantu. Akhirnya saya bantu dan sekarang dia masuk seleksi di pembinaan atlet muda di Jakarta, di Ragunan. Itu berkat aksi yang saya sering lakukan dan ternyata Tuhan memberikan jalan. Gitu. Sebenarnya aksi kecil tapi berdampak yang sangat nyata ya Kak. Lakukan Ya, itu. Lakukan Tuhan dulu itu ya. pasti akan berikan jalan. Oke, terima kasih. Nah, menurut Kak Pri sendiri nih Kak, mana yang paling berdampak Kak dari kegiatan-kegiatan yang sudah Kakak lakukan Kak? Oke, ini kalau mungkin cerita saya agak sedikit berbeda. Kalau tadi Kak Syafira sama Kak David bicara tentang peran sosial media gitu ya. Kalau saya mungkin, karena komunikasi itu kan ya memang meskipun sosial media sekarang lagi booming, tapi kan nggak selalu lewat sosial media. Saya pernah, mungkin ada cerita gitu ya, sekitar tahun saya lupa, mungkin sekitar 2015. Waktu itu saya sama teman saya itu iseng, kepengen bikin event berbagi di bulan Ramadan untuk tukang sapu yang ada di Monas. Cuman kan Monas tuh besar banget, tukang sapunya tuh ada 100-an lebih. Kalau cuman kita berdua, kayaknya uangnya nggak cukup. Jadi yaudahlah, kita kayak 20 orang aja udah alhamdulillah kita pengen berbagi alat sholat gitu ya, alat ibadah gitu. Ada mukena, ada sarung untuk bantu bapaknya. Terus ngomong ke temen yang lain, cerita, kita pengen ini ada cerita, kita kasih tahu bahwa ini ada tukang sapu di Monas, mereka sering kita pengen berbagi lah ke beliau-beliau gitu ya, kita pengen berbagi alat ibadah gitu, secukupnya saja. Terus tertarik ternyata ikut gitu. Akhirnya kita coba share juga di WA grup kantor gitu ya. Ternyata banyak yang tertarik untuk menyumbang gitu, berdonasi. Sampai akhirnya dari yang tadi niatnya kita cuma berdua, cuma mungkin targetnya sekitar 20 orang dengan uang pribadi kita. Akhirnya terkumpul donasi sebanyak waktu itu 50 juta, itu 2015 lumayan banget ya kan. Akhirnya kita nggak cuma berbagi alat sholat, tapi bisa kasih sembako juga, kita bisa bikinin acara, kita undang ustadz untuk ngasih pengajian, kemudian kita bahkan sampai undang ada teman yang kebetulan suka main musik, kita undang untuk mengisi acara, kita siapin juga buka puasa waktu itu karena bulan puasa. Jadi ternyata hal baik yang kita mau lakukan, kalau kita ceritakan ke orang, bisa jadi menginspirasi, bisa jadi juga orang tergerak untuk ikut juga berbuat baik gitu. Jadi nggak harus lewat sosial media, cerita aja ke sekitar kita. Ternyata banyak kok yang tergerak untuk bisa ikut kegiatan kita yang positif gitu. Jadi menurut saya kalau komunikasi yang tadi yang berdampak itu satu, kalau kita cerita ke orang. Karena kalau kita simpan sendiri orang nggak akan tahu, orang nggak akan ikut tergerak, nggak akan terinspirasi. Dan yang kedua, tambahkan juga cerita behind the story, kenapa sih kita pengen berbagi ini, kenapa kita melakukan itu, kenapa kayak tadi Kak David pengen ngajak mau berbagi untuk lari gitu. Betul. Ya, ada ceritanya sehingga orang tergerak untuk ini sesuatu hal yang baik, aku pengen ikutan atau aku ingin melakukan hal yang sama tapi mungkin di tempat lain, dia dengan orang lain, it's okay, kita bisa menginspirasi orang lain gitu. Wah, keren sekali, tepuk tangan dulu dong. Saya ingin nambahin sedikit bahwa kalau teman-teman mungkin yang di Muslim yang mungkin juga punya keyakinan lain bahwa katanya kalau memberi sebisa mungkin tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Tapi jangan video, jangan video. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau itu kita plot twist dengan nilai hati yang tulus ya, niat hati yang tulus, insya Allah nggak apa-apa kok. Seperti tadi Mbak Pri ya, cerita ke teman-temannya. Mungkin teman-teman yang julid kayak, ih sok-sok baik deh lu. Tapi kan ketika niatnya tulus, ditangkap sama orang lain tulus, akhirnya banyak yang bantu, bener nggak sih? Benar banget. Semua tergantung niat ya. Yes. Niat, tapi akhirnya benar kan, semua tergantung niat. Benar Kak, benar. Apalagi kalau media sosial sekarang kan juga isinya beragam banget gitu. Iya. Dan perspektif orang juga macam-macam. Intinya ketika kita udah melakukan sesuatu gitu ya, action tadi dari keresahan pribadi gitu ya, ketika kita udah lempar keluar itu udah bukan tanggung jawab kita lagi gitu. Insya Allah, tapi kan niatnya memang untuk menggerakkan gitu, untuk berdampak. Insya Allah tujuannya memang dampak yang positif gitu. Tapi kalau ternyata ada yang merespon dengan cara yang negatif, kita udah berlepas tangan dari itu semua gitu. Oke, benar sekali Kak Syafira. Nah Kak, dari pembicaraan kita sebenarnya tahu ya, komunikasi dan aksi itu sebenarnya saling berkaitan. Tidak bisa satu jalan dulu, satunya belakangan, nggak bisa. Nah, menurut kakak-kakak nih, komunikasi dulu atau aksi dulu Kak? Siapa dulu nih mau mulai? Kak Pri dulu. Oke, boleh Kak. Singkat aja Kak. Karena tadi di depan saya udah bilang walk the talk gitu ya. Artinya kita harus ngasih contoh dulu, kita harus bisa berdiri dulu, baru kita
syiarkan lah kalau mungkin dalam agama Islam ya, kita sampaikan apakah itu tujuannya untuk campaign, untuk menginspirasi orang, untuk edukasi atau apapun itu, tapi kitanya juga harus melakukan itu. Kalau kita mau sharing kayak tadi Kak David berbagi kepada pelari yang potensial tapi mungkin dia butuh support gitu ya. Ya Kak Davidnya memang pelari dulu gitu kan, bukan karena dia iseng lihat orang lari gitu kan terus dia samperin, dia tapi dia lari dulu, dia tahu bahwa oh anak ini potensial nih dan sebagainya, lalu dia membantu. Artinya ya tadi waktu kalau kita dulu cobain dulu, kita lakukan apa itu hal baik secara konsisten, lalu kita komunikasikan juga, ngajak orang lebih banyak lagi untuk beristirahat. Oke, kalau Kak David nih Iya, Kak. setuju sih bahwa sebenarnya kita harus ngasih sampel dulu, kita harus ngasih contoh dulu bahwa ketika misalnya contoh dari diri kita ditangkap sama teman-teman, buktinya teman-teman pelari saya di Jakarta, ketika saya sudah konsisten lari, di situ saya selipkan bahwa lari itu bisa berbagi cerita, berbagi keluh kesah, syukur-syukur berbagi sesuatu yang bisa membuat orang lain lift up ya, terangkat. Akhirnya teman-teman bisa memberikan itu. Jadi dia bilang, Fit kapan Fit bikin lari berbagi lagi? Yuk kita bikin rame-rame. Oke, nanti ya mungkin bisa bulan puasa. Akhirnya banyak yang ikut tergerak karena kita kasih contoh dulu. Gitu. Jangan takut dibilang ria. Udah, ria itu urusan kita sama Allah, sama yang julid. Udah. Urusan mereka. Baik, Kak David, kalau Kak Safira Kak. Oke, mungkin agak beda kali ya. Kalau ditanya mau action dulu, communication dulu, bisa beda-beda caranya gitu. Dan orang-orang tuh balik lagi, orang kita tuh beda-beda. Ada orang yang diberi kemampuan untuk melakukan aksi secara langsung, tapi ada juga orang yang punya kemampuan komunikasinya lebih unggul gitu. Jadi mungkin bagi-bagi tugas gitu. Inilah kenapa akhirnya kita butuh lebih banyak komunitas-komunitas, bekerja secara kelompok supaya dampaknya lebih luas lagi. Jadi kayak kalau saya mungkin ada momennya di mana saya melakukan aksi dulu dalam Cantik Itu Beragam, karena memang saya udah melakukan, maksudnya akhirnya saya lakukan secara saya tidak sadari, ketika disadari sama orang lain, bisa jadi contoh loh gitu, menjadi confident dengan my skin tone misalnya gitu. Dengan dulu mungkin ada beberapa di sini yang tahu rambut saya biarin keriting aja gitu ya, tapi maksudnya saya tetap tampil dengan penampilan yang seperti itu dulu ya. Tapi terus akhirnya menginspirasi orang lain juga, membantu orang lain lebih confident dengan dirinya mereka sendiri, akhirnya lebih cinta sama diri sendiri gitu ya, yang akhirnya bisa lebih maksimal ketika melakukan pekerjaannya gitu, tanpa terlalu mempedulikan apa komentar orang tentang penampilan, lebih fokus di konten dan sebagainya, content about ourselves. Nah ada juga yang dilakukan lewat cara komunikasi dulu, ngomong-ngomong dulu, kayak misalnya isu sosial politik. Ada hal-hal yang memang kita kapasitasnya terbatas, nggak bisa ngelakuin apapun selain ngomong misalnya gitu ya. Tapi insya Allah apa yang kita omongin, kalau memang tujuannya untuk kebaikan, pasti omongan kita mungkin bisa ditangkap sama orang, dan ada orang lain bagi-bagi tugas lagi yang bisa melakukan aksinya. Dan kadang-kadang kita tuh secara tidak sadar suka ngejudge orang lain. Kayak misalnya, dia ngomong melulu, ngomong mulu, ngomong doang, gak ada aksinya. Kita nggak pernah tahu. Mungkin dia mendelegasikan kepada orang lain, atau mungkin banyak orang yang silent aja, tapi ternyata mungkin amalannya lebih banyak. Jadi kayak nggak bisa semua tuh tergantung konteks menurutku. Tapi idealnya memang walk the talk gitu. Makanya kita butuh banget komunitas teman-teman untuk bekerja sama. Karena basically kita manusia makhluk sosial. Kita bukan bukan makhluk individual, karena kita memang kita diciptakan sendiri, tapi insya Allah kita punya peran yang memang untuk kelompok, karena kita semakin kuat kan, semakin dengan grup, dengan kelompok yang tepat, kita akan semakin kuat gitu, dan semakin banyak orang yang mau menjalankan peran-perannya masing-masing. Oke, baik komunikasi. Tepuk tangan dulu ya. Yang kita baik komunikasi dulu ataupun aksi dulu, yang penting humor ya Kak. Dan mulai dari diri kita sendiri. Oke. Sebenarnya dengan ngomong itu udah aksi. Iya, benar sekali. Oke. Nah Kak, kalau nih rekan-rekan kita nih ada interest untuk menyuarakan sesuatu tuh, bagaimana cara mengkomunikasikannya Kak? Dimulai dari apa sebenarnya? Sampaikan dengan jelas, gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang yang disampaikan dengan jelas pun dia nggak mudeng-mudeng gitu. Jadi sampaikan dengan jelas niat kalian, maksud baik kalian.
yaitu jangan takut dinyinyirin orang. Yang penting kalian niatnya tulus. Insya Allah yang nyinyir itu nanti akan berubah menjadi pendukung kalian. Biarkan followers itu akhirnya mengikuti kalian sendiri tanpa kamu untuk minta full beda. Tapi juga ini mungkin ada contohnya gitu ya. Kadang-kadang kita melihat sesuatu sebagai satu hal yang negatif, tapi ternyata di masa yang tepat itu jadi satu hal yang impactful. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu julid fisabilillah? Yes. Kita tahu julid adalah sesuatu hal yang negatif. Tapi ketika konteksnya tepat gitu untuk ngebantuin saudara-saudara kita yang ada di Gaza, apa yang terjadi di sana gitu ya, atas nama kemanusiaan, ternyata kemampuan julid kita itu bisa banyak membantu gitu, Bikin insya kabut Allah. ya. Kan gitu. Jadi makanya akhirnya kalau aku tadi mungkin nambahin jawabannya ya, David, sorry aku potong. Jadi kayak apa yang bisa kita lakukan? Coba cari apa sih sebenarnya yang paling kita dekat sama kita, gitu. Kayak semakin dekat sama kita, isunya kok kayak ini, kenapa sih kok kayak kepoking terus? Mungkin itu sesuatu hal yang dari dalam yang butuh disuarakan, gitu. Jadi bukan yang mungkin nggak muluk-muluk dulu, mungkin nggak bisa terbang langsung ke Mesir gitu ya untuk isu Gaza dan Palestina ini ya, tapi kita bisa dengan jempol, dengan kata-kata manis tapi nusuk gitu ya, tapi insya Allah jadi manfaat juga gitu. Insya Allah ya kan gitu. Jadi nggak jangan mungkin dari sekarang teman-teman komunitas yang ada di sini, gimana sih cara mulainya? Mulai berpikir positif sama orang lain. Kadang-kadang kita terlalu judgmental kepada orang lain. Kadang-kadang kita terlalu gampang untuk nilai seseorang. Kok dia diem aja sih? Ini udah 3 bulan gak ada postingannya. Mungkin dia donasi paling banyak di antara kita semua. Kita nggak pernah tahu. Jadi menurut aku coba tanya ke dalam diri sendiri, make it personal. Dan kenapa nih kok muncul lagi? Muncul. Start with why. Dan memang tuh akhirnya fokus with our intention. Insya Allah itu semuanya akan berjalan beriringan. Mungkin Bapak mau nambahin? Kak Pri mau nambahin, silakan Kak. Iya, tadi udah banyak ya Kak David tadi intinya ceritanya apa dulu nih harus jelas gitu ya. Jadi message-nya terkonvey dengan baik ke audiens gitu ya. Kalau Kak Syafira tadi positive thinking aja dulu gitu ya, dan cari apa yang mungkin jadi panggilan hati gitu ya. Kalau mungkin nambahin adalah satu apa yang memang teman-teman kuasai atau tahu atau ingin capai itu dulu gitu ya. Mungkin tadi relate dengan apa yang tadi Kak Safira sampaikan, cari sesuatu yang memang dekat dengan diri kita dulu gitu. Kayak tadi misalnya kalau tujuan kita adalah mau komunikasinya dalam bentuk edukasi atau campaign, sesuatu yang memang kita kuasai. Jadi kalau orang nanya itu kita bisa jelasin dengan baik gitu. Kemudian yang kedua juga kita juga ketika pesan gitu ya ke entah dalam bentuk sosial media atau kita mungkin sharing atau ngajak orang, kita juga harus kuasai dulu juga di kontennya gitu ya. Dan juga kita tadi ya dengan kita menguasai materi juga kita bisa ngasih contoh-contoh yang real yang orang tuh bisa lebih relate dengan apa yang mungkin kita mau ajak untuk mereka lakukan. Gitu sih. Oke, terima kasih banget ketiga kakak speaker. Tapi sebelum menutup talkshow kali ini, saya mau butuh satu penanya nih ya Kak ya. Boleh ya? Satu penanya dong. Bapak udah semangat bener. Oke, kita kasih kesempatan untuk Bapak di depan, silakan. Terima kasih. Tapi saya nggak nanya nih, cuma menambahkan seri buat belum. Asal jangan julid Pak. Ya, Jangan juga. Ini tadi menambahkan aja dari talkshow ini menarik banget, dan saya mau berbagi sedikit. Saya di komunitas taman bacaan, di rumah ada taman bacaan. Kemudian istri saya ketua komunitas sedekah mainan. Nah, bagaimana memulainya? Istri saya mencontoh sedekah mainan yang sudah dilakukan seseorang di Bekasi. Kita datang berdua tanya, gimana sih? Kita mau juga berbuat baik seperti Anda, dikasih tahu. Akhirnya untuk wilayah Jakarta diserahkan kepada istri saya sebagai koordinator. Nah, dampaknya seperti dikemukakan di media sosial, ternyata sedekah mainan ini artinya orang yang punya mainan yang tidak digunakan lagi oleh anak-anaknya diserahkan ke kita. Kemudian kita menyerahkan lagi kepada anak-anak yang membutuhkan. Nah, biasanya mainan yang bekas itu kita cuci lagi, boneka yang kira-kira udah bau lepek itu kita laundry, kita bungkus lagi, kemudian kita bagikan lagi. Nah, pengalaman yang menarik karena dibantu oleh media sosial Instagram, kemudian kami ditelepon seseorang ingin menyumbangkan mainan. Ini yang spektakuler.
saya kira akan diberikan beberapa mainan. Saya datang ke Kalideres, rupanya satu mobil Yaris gak muat. Jadi waktu kita datang ke rumah semuanya diserahkan ke kita, masih dibungkus plastik, masih utuh, karena dia sudah berhenti berjualan, diserahkan ke kita, kemudian kita bagikan. Dan yang kedua, datang lagi seorang bapak membawa satu mobil buku bacaan yang baik sekali, kemudian kita bagikan lagi ke taman bacaan, ke rekan-rekan kita. Artinya kita bisa meniru yang telah dilakukan. Apa yang sudah dilakukan Ya, ya, terima Pak? kasih. Oke, terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Suradi. Pak Suradi. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Suradi. Oke, kakak-kakak, karena waktunya sudah habis dan tadi sebenarnya bukan pertanyaan, tapi sebenarnya sebuah contoh nyata yang kalau kata Kak Safira, Kak David dan Kak Pri itu harus dilakukan mulai dari diri kita sendiri. Sekecil apapun itu bisa berdampak yang luas bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya harus Indonesia ya Bu ya, tapi bisa jadi di komunitas kita sekitar. Demikianlah talkshow sesi kali ini. Saya akhiri, terima kasih dulu buat Kak Safira, Kak David dan Kak Pri. Tepuk tangan yang meriah bagi speaker kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah akhir dari sesi talk show Communication with Action. Terima kasih kepada para speakers. Kami persilakan tetap berada di panggung untuk menerima kenang-kenangan dari Bincang Bareng Community yang akan diberikan oleh Angger Wiji Rahayu, anggota Bincang Bareng Community. Mari kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama. Oke, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Angger, juga Kak David Rizal, Kak Safira dan juga Kak Pri. Tepuk tangan dong teman-teman. Masih semangat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih semangat? Apa iya? BBC? Kompak, BBC? kompak, BBC? kompak, kompak, kompak. Begitu dia semangat yang saya maksud. Nah, gimana Kak Dimas? Bincang Bareng Community atau daftarkan komunitas untuk mendapatkan masih fokus luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang sepertinya saatnya Kak Dimas beraksi di Games dulu deh Kak. biar semangat ya, biar semangat. Kita masih ada hadiah. Masih banyak. Kita masih ada hadiah teman-teman. Enggak, udah bukan begini lagi. Kak Dimas, coba kita sekarang mau kasih hadiah buat apa nih? Oke, Games games apa nih? sekarang adalah kalau yang berani memimpin untuk tagline-nya BBC Kompak ke depan akan dapat hadiah. Oke. Ada yang mau nggak? Yang berani ini maksudnya jadi koordinator penonton bareng ya saya gini. Iya, iya, kasar dong. Tagline BBC Kompak ya. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Juk maju Juk. 2, 3. Ki maju Ki. Nah, silakan Kak Dimas. Maju maju. Angka yang paling ujung paling ujung. Maju. Nggak ada mic? Iya, oke. Ini Iya, boleh. Teman-teman, kita jargon dulu biar tetap semangat. Kakak siapa namanya, dari mana Kak? Halo, aku Natalia dari TGR. Dari TGR. Boleh silakan Kak Natalia. Siap ya teman-teman ya. BBC Kompak, BBC kompak, BBC kompak, kompak, kompak. Luar biasa, semuanya tepuk tangan dulu. Sepertinya tugas saya sudah selesai. Saya sudah menemukan pengganti. Ya.
Oke, boleh ada hadiahnya ke arah ini, dikasih tumbler aja yang ya ini adalah tumbler karena di sini tidak boleh minum dari kemasan ya, bisa langsung di refill di depan. Selamat Kanata, boleh kembali ke tempat duduknya, terima kasih. Dan untuk tadi ada Bapak, ya bapaknya lagi ngobrol. Oke, nah teman-teman, sekarang saya mau bertanya nih, dari tadi kan kita mendengarkan talk show gitu ya, mendengarkan workshop. Adakah emosi-emosi yang diterima teman-teman? Siapa yang hari ini lagi happy? Saya. Kok sayanya? kayak nggak happy sih kak gitu. Siapa teman-teman di sini yang lagi happy? Yang lagi sedih? Saya. Lagi sedih kak? Tidak apa-apa ya. Yang lagi marah? Alhamdulillah. Oh lagi marah, takut lagi marah. Oh lagi marah kakak. Oh baik. Baik, nah. Mari teman-teman, saya sekarang punya tim bakers ya. Bakers. Bau kencur Runners kak. Bau kencur runners disingkat jadi bau apa bau? Oh beda. Jadi kepanjangan sama singkatan beda urusan ya kak ya. Oh ya baik. Kak Dimas. Oke kak. Kak Dimas, mohon maaf nih saya disandera. Gak apa-apa Kak Mega. Kak Dimas bisa juga itu. Oke. Muhrim ya. Kak Dimas, kita tadi mau community highlight Kak Betul Dimas. sekali. Silakan Kak Dimas. Nah, saya akan spill komunitas selanjutnya yang nggak kalah luar biasa karena saatnya kita masuk apa teman-teman? Community highlight. Wah, ini komunitas yang pertama, Sidina Community. Waduh, luar biasa. Komunitas yang menjadi pusat belajar bagi perempuan dan berfokus pada pendidikan, bisnis, dan pengembangan diri dengan tagline sehat, cerdas, dan berdaya. Luar biasa tagline-nya. Yang kedua ada Diaspora Mengajar. Komunitas ini didirikan agar suatu saat nanti diaspora Indonesia dimanapun berada tetap dapat memberikan sumbangsi ide dan pemikirannya bagi Indonesia. Dan yang terakhir, komunitas AINI, komunitas non-profit berbasis ibu menyusui. Oke, itu dia, tepuk tangan dulu untuk komunitas-komunitas tadi. Ada Sidina Community, Diaspora Mengajar, dan juga AINI. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Nah, tadi sebetulnya aku bertanya-tanya ke teman-teman bagaimana perasaannya teman-teman hari ini. Alhamdulillah ada yang happy, udah happy karena aku di sini ya kak ya, bersamamu, best of my love. Kenapa? Mau dia juga di sini? Kenapa kak? Oh. Kita coba 30 menit ya setiap. Oh abis ini jam 6 langsung gas GBK ya teman-teman ya, teman-teman. Nah teman-teman, tadi itu aku bertanya tentang emosi teman-teman. Karena abis ini teman-teman, kita akan sama-sama belajar yang berhubungan dengan emosi. Oh emosi takut. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan belajar bersama Kak Ana Desyana dalam workshop Emotional Agility. Assalamualaikum teman-teman kakak-kakak semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kayak lemes ya. Aduh, aku nggak suka nih karena kami ada 2 lagi narasumber di belakang sana. Jadi belum ngopi. Kode apa gimana nih ya kak? Kita bangun dulu yuk kakak-kakak. Bangun dulu, berdiri dulu dong. Ayo kita berdiri, dari tadi pagi kita udah duduk nih. Oke, sudah berdiri semua. Oke. Sekarang kita stretching dulu yuk. Gitu. Ayo. Karena ini kan agak mepet ya. Jadi bolehlah stretchingnya agak di pinggangnya diputar-putar dulu. Gitu pemanasan. Mungkin buat yang runner nanti habis lari udah pemanasan di sini mungkin nanti nggak perlu pemanasan berat-berat. Perlu juga. Oke. Oke, Bu. Wow.
langsung minder. Langsung minder. Oke, yuk. Tangan mungkin di atas, di apa namanya? Di kiwir-kiwir gini nih kak. Bingung kak, mau ngomongnya apa nih? Begini, nah oke. Oke, terus kemudian lehernya yuk, kepalanya di tengkleng-tengklengin begini nih. Tengkleng kakak. Oke, dah, oke. Silakan duduk. Semoga lebih refresh. Oke. Selamat sore semuanya kakak-kakak sekalian. Sore. Perkenalkan nama saya Ana. Nama Hai juga Ibu. Ibunya rajin ya, langsung nyatet loh. Perkenalkan nama saya Ana Desyana. Panggilannya adalah Ana. Saya seorang psikolog klinis dan juga co-founder dari Amanasa Indonesia. Kalau saya ngos-ngosan, mohon maaf nih, nggak pernah olahraga. Jadi cuma lari dari situ ke sini ya. Langsung tertekan, iya Pak. Ya, lari dari sana ke sini aja langsung kayaknya capek ya, gitu. Nah, hari ini Ibu jangan ketawain, Ibu mah. Oke, masukin resolusi 2024 yang itu adalah udah resolusi dari tahun lalu, nggak tahu dari kapan. Oke, hari ini aku mau sharing tentang emotional agility. Oke, next kak, ya, judulnya adalah kita mau bicara tentang navigate our inner world. Di sini mungkin para kakak-kakak dari SMA berapa tadi? SMK 48 atau teman-teman mahasiswa kayaknya mungkin udah familiar ya dengan kata-kata inner child, inner world gitu ya. Itu kayaknya lagi happening banget nih gitu. Nah, sekarang kita pengen belajar gimana sih caranya navigate our inner world gitu. Next kak. Ini tadi aku udah kenalan, di next aja kak. Nah, sekarang nih di sini mungkin kakak-kakak pernah nggak ada yang dapat tugas harus tampil di depan umum? Sering? Oke. Pernah nggak nih kayak gini? Mulai gigit-gigit kuku, mungkin jarinya mulai habis karena dikopek-kopekin, gitu ya. Next kak. Atau mulai gigitin bibir, ngopek-ngopekin, kulit-kulit ya, benar. Beda dong bu, masa kulit ayam. Next kak. Atau nangis mungkin, jadi emosinya intens banget gitu ya, sampai jadinya pengen nangis gitu. Oke, kita belajar nih sekarang gimana sih caranya kontrol itu semua supaya ketika tampil di depan lebih on gitu. Ini sebenarnya reminder buat saya pribadi ya. Jadinya mari kita latihan bareng-bareng habis ini gitu. Next kak. Oke, kita belajar dulu tentang lebih dekat dengan emotional agility. Apa sih itu? Next kak. Secara teori ini kakak-kakak semua definisinya proses yang memungkinkan kita menavigasi lika-liku kehidupan, berasa kayak sinetron ya, dengan penerimaan diri, pandangan jernih, dan pikiran terbuka. Jadi ada 3 kuncinya nih: penerimaan diri, self-acceptance, pandangan jernih, clarity, dan pikiran terbuka atau open mind. Gitu, oke? Ini secara teori. Terus kalau dikaitin ke komunikasi gimana ya? Gitu, ada yang tahu nggak? Gimana kalau dikaitin komunikasi? Ya. Gak ada? Aku jawab ya. Bapak mau jawab. Sini Pak, ayo bangun. Bawa ya. Sini dong Pak. Temenin saya aja Pak, sini depan. Jadi ini supaya kalau kita tuh bahasa tubuhnya kayak gini, komunikasinya itu ini orang, ini kan kita berbicara depan semua orang ya. Jadi ini pembicaranya tuh bener apa enggak sih, ragu-ragu atau enggak? Jadi kalau bahasa tubuhnya dia udah nggak yakin gini, audiensnya juga jadi bingung gitu loh. Itu aja menurut saya. Terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya Ferdi dari Traditional Games Titans. Oke, dari TGI ya Pak ya? Oke, terima kasih Bapak. Tepuk tangan dulu dong. Oke, benar banget teman-teman. Kalau kita jadi narasumbernya aja udah gitu, gimana pesertanya itu mau percaya nih sama kita? Gitu. Gimana kalau teman-teman SMK, teman-teman kampus di belakang ya? Ya, itu yang kayaknya tadi emosi campur aduk ya. Senang 7 jari, sedih 7 jari juga, marah juga 7 jari. Kayaknya kalau kita
mau konsultasi lagi boleh ya. Nah itu kalau kita kayak gitu, dosennya mungkin juga akan melihatnya, ini benar nggak sih dia menguasain bahan nggak sih, yang kayak gitu kak. Gitu, jadi makanya kita perlu banget belajar tentang emotional agility dan kita selalu ngomongin kaitannya sama komunikasi. Sebenarnya gini kak, kalau kita lagi berkomunikasi secara tidak sadar, sebenarnya kita itu punya ego-ego yang nyelinap gitu. Egonya tuh ego apa sih? Egonya itu kayak saya ingin dilihat, saya ingin dihargai, saya ingin dianggap bagus lah depan dosen saya gitu, yang kayak gitu. Saya pengen dianggap kompeten. Nah itu tuh kadang nyelinap tuh kak. Nah kalau misalkan egonya udah nyelinap kak, kita itu jadi susah kontrol emosinya. Oke, kita jadi susah ngomongin egonya kayak gimana. Di sini mungkin teman-teman familiar dengan kata ego ya kak, ya. Tapi ego yang kayak gimana sih kak? Gitu. Nah, kalau di psikologi kita itu punya teori namanya, aku lupa, transactional analysis. Oke, dalam transactional analysis ini sebenarnya kita belajar gimana sih interaksi antara dua orang. Ini tuh gimana sih transaksinya, gimana sih interaksinya seperti apa sih, gitu. Kalau misalkan interaksi yang bagus, gitu ya, itu artinya dia itu bisa dalam ego adult to adult. Gimana tuh? Nanti aku bahas gitu. Di komunikasi, goalsnya itu adalah komunikasi yang efektif kak. Gitu. Nah, untuk mencapai komunikasi yang efektif ini, kita perlu ada di ego adult to adult. Oke, ingat dulu itu kata kuncinya ya kak ya, adult to adult. Oke, next kak. Nah, ini adalah 3 tahapan ego state. Jadi kita semua punya ini kak, kita semua punya ego state yang child, punya yang parent, punya yang adult, gitu. Kalau child itu kayak gimana sih, gitu? Child itu balikin lagi ke karakteristiknya kak. Kalau karakteristik anak-anak tuh kayak gimana sih kak? Kenapa? Mau disayang, manja, apalagi kak? Free, oke. Ada lagi kak? Cengeng, happy. Tapi aku adult, tapi aku happy kak. Oke, ada lagi nggak karakteristiknya child kayak gimana kak? Berbuat semuanya, caper. Oke. Sekarang kita masuk ke child center. Oke. Sekarang kita masuk ke karakteristiknya parent dulu. Parent kayak gimana kira-kira? Loving, melindungi. Ada lagi? Caring, dewasa. Kayaknya mau ngomong kakak? Enggak, yakin. Nah, ada mungkin kalau orang jadi orang tua kita pengennya nurturing anak kali ya kak, gitu. Jadi anaknya tuh beneran dirawat, dijaga ya kayak gitu. Sedangkan adult biasanya karakteristik ini diharapkannya adalah dia itu bisa berempati, gitu ya, bisa active listening, gitu, mendengarkan, memahami. Jadi kalau orang lain ngomong tuh didengerin dulu, nggak motong yang kayak gitu, asertif, gitu. Nah, ego state kita itu merujuk ke sana kak. Kebayang nggak kalau misalkan saya ini ego state-nya, oh by the way, ego state ini bisa ganti-ganti ya kak, gitu. Nah, tadi kan kata kuncinya adalah untuk mencapai komunikasi yang efektif, kita itu perlu ada di tahapan ego state yang apa? Adult to adult, ya. Jadi kalau saya ngomong sama ibu-ibu namanya Bu Asri, Ibu Asri jadi adult, Ibu Asri udah di ego state adult nih. Saya masih di child. Kalau kayak gitu gimana kak? Gak ketemu. Kalau nggak ketemu jadi apa kak? Miskomunikasi, gitu. Kalau misalkan ibu parent, saya adult, gimana dong? Strict terus, gitu ya. Karena tadi karakteristiknya parent adalah pengennya nurturing, pengennya ngelindungin, gitu. Nah, makanya kenapa komunikasi efektif itu larinya state-nya tuh mesti adult to adult untuk menghindari konflik kak, gitu. Supaya nih kalau misalkan adult to adult tuh bisa saling dengerin, oke, bisa open mind tadi yang kaitannya sama emotional agility, gitu ya. Bisa saling ngedengerin, saling diskusi, bijak mungkin yang kayak gitu, itu bicaranya di adult to adult, gitu. Nah, untuk bisa menghindari konflik itu kak, makanya kan kita perlu emotional agility, benar banget gitu. Nah,
Ini ada 4 tahapan Kak dari emotional agility supaya kita bisa belajar untuk menavigasi emosi kita, supaya kita bisa belajar untuk menavigasi supaya si komunikasi ini tetap efektif jalannya. Karena mungkin aja gini Kak, kalau kitanya udah di adult state, tapi lawan bicara kita masih di parent atau di child, karena kitanya udah adult, kita yang perlu harus ngelit sebenarnya komunikasinya supaya jadi adult to adult. Kebayang nggak kalau dua-duanya child sama child? Ya kan? Ngomong bener, aku nggak mau, aku aja. Repot nih ngedengerinnya, gimana? Siapa yang mau ngedengerin? Gitu kan? Begitu juga sebaliknya dengan parent to parent, sama tuh kayak gitu juga. Ya, keras sama keras, nggak ada yang mau ngalah. Makanya jadinya untuk bisa mencapai yang adult duluan nih, mau nggak mau kita mesti pegang peran supaya komunikasi jadi lebih asertif. Komunikasinya jadi lebih efektif, gitu. Oke? Nah caranya gimana? Ini nih ada 4 konsep ini nih di emotional agility. Next Kak. Ada showing up, ada stepping out, ada walking your way, dan moving on. Next Kak, kita bahas satu-satu. Ngomongin showing up artinya ngomongin kenalan sama emosi kita. Gak cuma emosi, tapi juga ngomongin pikirannya kita. Gak cuma pikiran sama emosi, tapi juga perilaku kita. Didasari dengan keingintahuan. Contohnya, tadi Kak Mega sempat bilang, di sini siapa yang happy? Gitu ya. Kakak yang belakang hindarin, gitu. Tahu nggak sih kenapa happy-nya? Gitu. Kalau tadi Kak Mega sempat tanya, di sini siapa yang sedih? Ada yang tunjukin juga. Tahu nggak kenapa sedihnya? Gitu. Jadi sebenarnya emosi-emosi yang ada dalam diri kita itu sebenarnya punya reasonnya loh, gitu, punya alasannya kenapa sih saya tuh merasakan itu, gitu. Jadi ngomongin di showing up ini ngomongin kenalan sama emosi, pikiran dan perilaku didasari dengan keingintahuan. Ibu kok ninggalin saya sih? Ibu mau kemana? Oke. Masuk ke yang berikutnya. Next Kak. Stepping out. Ya. Stepping out ini ngomongin melepaskan diri dan mengamati pikiran dan emosi kita untuk melihat sebagaimana adanya. Di sini pernah ada nggak sih? Atau teman-teman kakak-kakak pernah nggak merasa gini? Kalau ditanya sama temennya, lo lagi marah ya? Enggak, gue tuh nggak marah. Gitu misalnya. Denial, pernah ada yang denial nggak? Pernah ya? Ini kayaknya banyak nih ya. Jadi emang nggak apa-apa banget Kak. Itu memang itu part dari dirinya kita. Gitu. Jadi kalau kita deny sesuatu, sebenarnya kita juga tanya balik aja ke diri kita. Kita pengen tahu kenapa ya kita denial, kenapa kita nggak pengen ngaku ya kalau saya punya emosi itu, gitu. Nah sebenarnya di stepping out ini kita perlu melepasin itu tuh, akuin dulu deh, belajar ngaku dulu bahwa saya tuh ngerasa emosi ini itu, gitu. Ya. Next Kak, walking your way. Kita pasti punya value, ya nggak sih Kak? Ada value keluarga, ya. Ada value dari lingkungan. Kamu kalau kamu anak perempuan, kamu nggak boleh ya pergi pulangnya itu di atas jam 9 malam. Jangan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya nilai-nilai yang dianut oleh satu keluarga dan mungkin jadi kita punya itu. Oke? Nah, nilai-nilai itu tuh sebenarnya kompas kita Kak buat jalan ke jalan yang benar Kak. Gitu. Jadi sebenarnya nilai-nilai itu juga penting banget buat kita. Oke? Next Kak. Nah, moving on. Moving on ini 4 konsep yang terakhir nih dari emotional agility ya. Di moving on ini kita bicara gini. Tadi udah ngomongin kenalan sama emosi, ya kan ya? Emosi, perilaku sama pikirannya kita. Udah ngomongin tentang nilai-nilai atau value-nya kita. Oke? Nah, kalau itu semua udah dimiliki, itu jadi modal kita Kak. Untuk apa? Untuk melakukan perubahan sekecil apapun, tapi itu tetap namanya progres. Oke? Jadi perubahan sekecil apapun yang disengaja pada pola pikir, motivasi dan kebiasaan, itu berarti kita udah ada di fase yang moving on nih Kak. Gitu. Jadi untuk mengontrol emosinya kita, untuk bisa kita memanage emosi kita, ini 4 tahap tadi itu adalah kuncinya tuh. Oke? Nah sekarang aku pengen sharing gimana sih dari tadi ngomongin kenalin emosi, kenalin pikiran gitu kan ya. Gimana tuh caranya? Oke, kita latihan ya. Next Kak. Oke, aku punya 5 cara. Semoga cukup waktunya. Yang pertama belly breathing, yang kedua power pose,
Yang ketiga sunshine, fill up. Yang keempat five senses, yang terakhir self talk. Yang terakhir ini aku yakin banget kakak-kakak pasti sering banget denger, gitu ya. Nah, belly breathing ini fungsinya menurunkan ketegangan, power pose fungsinya meningkatkan kepercayaan diri dan mood positif, sunshine fill up ini meningkatkan awareness dan fokus, five senses meningkatkan awareness dan fokus dan kontrol pikiran, self talk ini meningkatkan awareness dan kepercayaan diri. Oke, ini antidotnya nih. Ini adalah langkah yang bisa kakak pakai kalau lagi cemas, kalau lagi grogi, kalau lagi nervous. Oke, tadi goalsnya apa? Komunikasi yang efektif. Oke, next kak. Oke, kita coba belly breathing dulu. Buat teman-teman kakak-kakak yang lagi pegang handphone, lagi pegang bolpen, pegang notes, ditaruh dulu. Yuk kita coba latihan. Oke, posisinya relax aja kak. Oke. Sekarang letakkan tangan di atas perut. Iya, Lapar. boleh. Kayak asap perut, Lapar. boleh. Sesuai dengan gambar. Oke. Boleh tutup mata, boleh buka mata, terserah. Silakan sekarang tarik nafas perlahan. Oke. Kalau mau menghitung napas juga bisa. Silahkan boleh juga membayangkan tempat yang menurut kakak-kakak aman dan nyaman. Boleh apapun tempatnya. Silahkan atur napas pelan-pelan. Oke. Napasnya pelan-pelan aja. Kalau misalkan masih berasa kecepatan, boleh diturunin nafasnya pelan aja. Oke, silahkan buka matanya ke bagian untuk mata. Oke, terima kasih. Semoga biasanya tidak mengantuk ya. Maaf nih buat narasumber berikutnya, mohon maaf. Oke, itu teknik yang pertama. Namanya apa tadi? Belly breathing. Kita coba yang kedua. Power pose, ya. Ini sangat berfungsi buat kakak-kakak yang mungkin kalau lagi ngomong di depan umum atau mau ujian, gimana nih presentasi depan dosen killer banget, gitu. Mari power pose dulu. Ayo bangun semuanya yuk. Ayo kita berdiri dulu. Boleh banget, boleh banget. Karena seperti gini, secara penelitiannya nih ada yang bilang namanya kalau kakak-kakak nanti abis ini ada waktu silakan nonton, ada di TikTok itu Amy Hadid kalau nggak salah itu ngomongin power pose. Power pose ini sebenarnya fungsinya memang untuk naikin kepercayaan diri kita, gitu ya. Nah, ini kakak udah berdiri nih, tegakkan kepala kak, oke, terus rentangkan tangannya, boleh begini nih kayak Wonder Woman nih, gitu ya, atau begini juga boleh. Oke, yang pasti ini tuh dagunya agak naik kak, tapi jangan ketinggian nanti sombong kak ya. Benar, jangan dong ya kan. Nah habis itu harus terbuka kak, dadanya ini harus terbuka. Karena biasanya orang yang pede itu dadanya terbuka kak otomatis. Kalau yang minderan itu bisa nutup gini. Oke, gitu ya. Nah ini bisa sambil nafas. Dan biasanya kalau di CMIK itu benar adalah sambil ngomong aja fake it till you make it, fake it till you become it, fake it till you make it, kayak gitu. Karena itu jadinya membuat otak kita, ini otak kita tuh kadang pintar tapi kadang bisa ditipu juga ya kak, gitu. Kalau kita begini, itu sebenarnya membuat otak kita tuh lihat gini, wow oke, berarti kamu siap ya buat menghadapi apapun yang ada di depan kamu, gitu. Nah fake it till you make it itu dikuatkan dengan oke, kuat kok, bisa kok, ayo kita lewatin, bisa kok, siap kok, gitu, yang kayak gitu. Oke, coba power pose ya teman-teman semua. Ini masih pada malu-malu, ayo dong. Coba gimana power pose-nya, power pose. Gue malu. Power pose. Ya oke, terima kasih. Oke. Yuk, tepuk tangan dulu buat semua. Gue malu gitu. Sunshine fill up. Gak apa-apa. Pede
gede banget ya. Gue malu pokoknya. Ngomongin si Sunshine ini mau ngapain sih? Nah, sekarang ini boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri, duduk aja ya. Gitu, oke. Sekarang boleh tutup mata, boleh buka mata. Ini latihan lagi nih, oke? Yuk, yang masih pada pegang handphone, dulu, oke? Boleh tutup mata, boleh buka mata. Tarik nafas dulu pelan-pelan. Ini belajar tuh, tarik nafas. Oke, nggak usah power pose, Mas. Tarik nafas bawaan, Mas. Oke. Tarik nafas sudah. Sekarang bayangkan dari teman-teman semua ini di atas tuh ada matahari nih ceritanya. Gak usah bayangin panasnya ya. Bayangkan rasa hangat atau kehangatan yang muncul dari sinar matahari yang secara perlahan menyentuh tubuh teman-teman dan mulai masuk ke dalam tubuh teman-teman semua. Oke. Mulai dari ibu jari, kemudian naik sampai ke bagian tubuh lainnya hingga kepala. Atau kalau ini kita ngebayangin matahari berarti dari kepala turun ke bawah. Gitu. Biarkan kehangatannya itu ngalir dulu nih di tubuh kita. Gitu ya. Selama kehangatan itu mengisi tubuh teman-teman, rasakan setiap sensasi atau perasaan yang mungkin muncul yang teman-teman rasakan. Oke, baik. Yuk, sekarang tarik nafas. Oke, perlahan-lahan kita mulai buka mata. Oke. Gimana rasanya? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Alhamdulillah. Ada lagi? Rasanya apa? Iya, gue juga lapar. Pasar gue lapar. Lu lari kan? Ya kan? Oke. Tarik nafas dulu. Belly breathing, Bu. Belly breathing. Ya, bentar. Oke. Itu sunshine film. Ya. Next, Kak. Apaan? Five senses. Ini sebenarnya agak mirip dengan sunshine fill up, tapi kalau tadi kan sunshine itu kita ngerasain ada kehangatan yang masuk ya, Kak. Gitu. Sekarang kalau di five senses kita menggunakan seluruh indera kita untuk istilahnya tuh grounding, Kak. Jadi jejak ke tanah gitu sebenarnya. Ya, ground gitu. Ada pertanyaannya, Kak. Pertanyaan ini nih gitu. Benda apa yang dilihat? Otomatis kalau kita lihat benda apa yang dilihat, berarti kita mesti keliling, mesti melihat apa aja ya. Ada lampu, itu kursi, monitor, gitu. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, suara apa sih yang didengar? Ada suara apa Kak yang didengar, Kak? Suara kakak. Suara siapa lagi ya kan? Oke, kemudian ada sensasi yang dirasakan. Kira-kira sensasinya apa, Kak? Kalau misalkan nih Kakak bisa buka sepatu, kira-kira sensasinya apa yang dirasakan ya? Lega. Dingin. Dingin. Nyaman, oke. Oke, nah kemudian bebauan yang kakak-kakak